Saran untuk kakanda-kakanda yang kalah ya. Wah, saya yang memanggilnya kakak. Saya saran seperti ini. Baik, hari ini kita podcast perdana di Panitia Gensi dan saya ditemani salah satu narasumber dari Toko Pemuda yang tentunya punya pengalaman yang cukup luar biasa di politik. Seperti itu Bang ya. Saya panggil abang atau panggil kakak, panggil apa? Bebas, Bebas, panggil abang aja. terserah ya. Tepat, panggil kakanda ya. Boleh. Tentunya beliau ini salah satu tokoh pemuda yang berperan dalam dunia politik yang kemarin sempat mengikuti di pemilihan kepala daerah yang sudah lalu ini ya. Benar. Dan mungkin beliau bisa sedikit memperkenalkan diri sebagai tokoh pemuda yang ada di daerah Kolaka Utara ini, Bang. Ini momennya bincang santai ya. Iya, bincang Santai atau serius ini? Santai aja, Bang, santai. Hanya kita di Eh, sini bertukar ini aja. apa ya? Oke, mungkin saya perkenalan dulu ya. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wahyudi, sapa akrabnya biasa dipanggil Dedi. Iya, Saya terus terang di Kolaka Utara ini belum lama juga, baru iya. sekitaran kurang lebih 10 tahun sampai 12 tahun lah. Wah, Kalau berbicara yang sempat disinggung tadi itu berbicara tentang politik, ya, kalau saya berpolitik itu mungkin baru sekitar 6 sampai 7 tahun. ya sudah luar biasa pengalamannya sebagai anak muda. Itu pengalamannya saya ambil dari ini. Hanya beralasan karena saya pernah berkecimpung di organisasi kemahasiswaan, Ya, saya anggap bahwa dalam dunia organisasi itu saya bisa terapkan di perpolitikan, makanya iya, saya iya. mengambil kesempatan untuk berpolitik itu. Artinya apa yang pernah dipelajari secara teori itu kemudian diimplementasikan di sini. Benar. Terus berbicara masalah politik, awalnya Ya, ya, saya cerita awalnya nih. Awalnya itu waktu saya masih, kalau tidak salah ingat, saya masih kerja di PDAM kemarin. oh Saya iya, kerja di betul-betul. PDAM. Saya sempat meninggalkan kantor hanya untuk mengikuti pendidikan politik di Hambalang. Iya, iya, Itu di Garuda Yaksa. Di Garuda Yaksa itu tempat pendidikan Partai Gerindra. iya, iya, Itu yang langsung di wilayah kediaman Bapak Prabowo langsung di situ. iya, iya. Di Berapa situlah. lama? Itu kurang lebih sekitaran 1,5 bulan kayaknya. 1 bulan setengah, Satu luar bulan biasa. setengah. Pokoknya Pendidikan banyak, ya, ya pendidikan, banyak pendidikan politik yang kita dapat, mulai dari bagaimana melayani pimpinan kita pada saat kita menjadi staf atau apa. ya, Ada juga kita bagaimana dibuat bisa bertahan hidup, survival di hutan, iya, iya. seperti itu. Terus, Eh, dari situlah awalnya saya agak berminat untuk masuk ke dunia politik. Ini sudah saya tangkap momennya. Saya tangkap ya, momennya. Oh, kayaknya sudah inilah pekerjaan yang saya inginkan. bertepatan dengan momentum, Ah, mendekati momentum politik. ya. Kemarin itu kalau tidak salah, setelah itu saya langsung mengajukan diri untuk menjadi pengurus di DPC Gerindra Kolaka Utara. Ya, Itu kebetulan saya terus, diberikan jabatan wakil sekretaris. Dari situlah saya mulai belajar dan berperan aktif iya, dalam pelaksanaan kepartaian Gerindra di Kolaka Utara. iya, Seperti itu. Setelah itu saya banyak belajar, saya banyak mengetahui apa-apa saja yang harus saya lakukan di partai tersebut. Dan ya, seperti Bang Tri lihat sekarang, saya selalu berperan aktif maupun dalam iya, betul. kontes pilcaleg, pilkada, pilpres, itu sama Pilpres saya kemarin. lakukan. Nah, Jadi perjalanan politik ini setelah selesai eh, mengikuti pendidikan di partai ini dapat momentum berapa lama jeda waktu bulannya itu sehingga kemudian diimplementasikan ilmunya yang pernah didapat di situ. saya momen pembelajarannya itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Terus diperhadapkan dengan dunia nyata ini dalam Iya, politik. iya.
Saya banyak belajar dari tokoh-tokoh politik nasional di Jakarta. Ya, Saya belajar dari Pak Prasetyo Hadi, ya, Bang Sufmi Dasko, ya. Yang Bang wakil Sugiono, Bang Sukmi Dasko yang wakil ketua DPR DPR RI RI, sekarang ya ya, benar. Itu banyak periode belajar 2000. dari situ, dan sebelum memasuki pasca Pilcaleg, Ya, saya juga banyak belajar sama satu tokoh nasional yang anggota DPR RI juga, itu Bang Bahtera. oh iya, Sapaan akrab saya itu Bang Bahtera. Bang Itu Batara. salah satu anggota DPR RI juga, dan sekarang alhamdulillah dia terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 2 Komisi 2 DPR RI ya, dari fraksi Gerindra. dari fraksi Gerindra. Di situ saya banyak belajar juga. Eh, Bagaimana peran setelah kemudian momentum pilkada yang serentak ini, kemudian Bapak ikut berpartisipasi juga di dalamnya? Saya dapat momen lagi di situ. Saya dapat momen lagi, saya ikut campur dan turut serta dalam pelaksanaan pilkada ini mulai dari awal sampai finishing, sampai akhir pilkada kemarin itu mendampingi salah satu calon. Mendampingi salah satu calon Luar biasa. bupati itu mulai dari awal pengrekrutan partai hingga setelah perhitungan suara. Itu saya dampingi, dan insya Allah ke depannya saya akan berangkat lagi ke Jakarta mendampingi beliau dalam pelaksanaan gugatan MK. Itu. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Awalnya sehingga kemudian mengambil peran. Awalnya saya sebenarnya menunggu dari beberapa calon. Ya, Siapa sih calon yang sebenarnya yang panggil saya ini? Siapa yang panggil saya? Siapa panggil seorang Dedi? karena setahu saya bahwa eh, apa peran yang diambil ini sangat apa namanya sangat luar biasa. Tentunya banyak senior-senior ya yang kemudian ingin juga mendapatkan posisi-posisi seperti itu di salah satu calon eh, kepala daerah, karena ini adalah sebuah momentum untuk bagaimana kemudian tentunya tampil toh. Betul. Nah, kira-kira Awal perjalanannya seperti apa? awal awal mulanya kemarin itu terus terang sebelum kita melakukan perebutan partai. Ya, Saya sudah mendampingi beliau, mendampingi salah satu calon tersebut. Tapi pada awalnya nih Bang, pada awalnya saya masih menunggu siapa sih calon sebenarnya yang memanggil saya untuk membantu. ya, Karena saya ada histori kemarin pada saat Pilcaleg mempersembahkan sekian ribu suara, ya, berarti dalam saya beranggapan bahwa sudah waktunya saya yang dipanggil, bukan lagi saya yang mencari calon ya betul. kepala daerahnya. Dan alhamdulillah ada salah satu calon kepala daerah yang menelpon saya untuk ketemu. Itu kebetulan sahabat Ya, dari orang tua saya. Kebetulan kemarin waktu periode pertama beliau itu kebetulan bapak saya adalah ketua tim ahli ya, pertaniannya, dan saya juga merasa bahwa saya ini punya tanggung jawab ya. terhadap beliau untuk Punya melanjut tanggung jawab moral apa yang dalam direncanakan maju. oleh orang tua saya kepada bupati yang kemarin yang saya dukung ini, itu harus saya lanjutkan, Ya betul. Luar biasa. yaitu dalam ruang lingkup pertanian. Kenapa harus saya lanjutkan? Karena ada campur tangan orang tua saya di situ, dan harus saya lanjutkan itu sebab ada ilmu yang diberikan kepada bupati tersebut untuk diturunkan kepada masyarakat. Makanya saya harus berpikir bahwa saya harus ambil momen ini. Saya harus tangkap momen ini sehingga pada saat itu saya welcome. Saya Ya, welcome, saya buka diri, oke enggak masalah, saya membantu beliau, saya mendampingi beliau selama 3 bulan di Jakarta untuk memperebutkan partai, dan syukur alhamdulillah ada juga momen pas yang saya dapatkan untuk membantu beliau mendapatkan salah satu partai kemarin, seperti itu. Makanya saya dipercaya dan diberikan mandat dampingi saya sebagai LO, samping saya sebagai LO untuk melaksanakan program-program kerja untuk memenangkan Pilkada 2024 ini. Seperti itu. tapi kan begini Bang, toh kan kita tahu bahwa dalam merebut rekomendasi partai ini tentu banyak dinamika yang dilalui, ya toh. Karena kenapa ini adalah salah satu syarat untuk maju Ya, sebagai kontestan dalam politik pilkada. Nah, tentu kan ada ini apa istilahnya suka dukanya seperti apa perjuangannya ini ya, ini perjuangan awal
ya ceritanya untuk bagaimana bisa mendapatkan rekomendasi partai ini sehingga memenuhi syarat untuk maju sebagai calon bupati. Kalau saya tidak terlalu berperan aktif sih di situ sebenarnya, karena ini yang berperan aktif adalah calon bupatinya. Ya. Tapi kalau kita berbicara suka dan duka, sukanya itu ya ada momen memang di antara pengurus-pengurus calon ini kita bertemu, Iya, iya, kita iya. bertemu di suatu tempat, di suatu kafe, disitulah kita selalu berbagi cerita. Itulah momen-momen sukanya. Iya. Walaupun kita bagaimana berlawanannya pada saat memburu partai, walaupun bagaimana kita seringnya bersinggungan, tetap Iya. kita bertemu bercerita layaknya seorang saudara Iya. yang Keluarga. berada di luar daerah. Jadi momen-momen pertemuan-pertemuan itulah yang membuat kita sangat suka dengan hal-hal yang membuat kita ini semakin erat persaudaraannya. Kalau dukanya sangat banyak memang, karena perang perpolitikan pada tahun 2024 ini itu sangat nampak bahwa ini adalah perang yang menyerang batin kita. Ini yang menyerang batin, terlalu banyak serangan-serangan yang diberikan kepada kita. Orang-orang yang mendukung pasangan Bapak Nur Rahman itu terlalu banyak serangan, makanya dukanya di situ. Rasa sakitnya di situ. Beda dengan 2017 Iya, kemarin. 2017 2017 pilkada kemarin kan, sebelumnya. kemarin kan itu kebanyakan sistemnya fisik, preman itu menyerang Betul. ini fisik. Ini tidak. Ini yang diserang itu psikologis. Psikologis. Nah, di situ. Jadi Perang isu sara. jadi dukanya di situ. Jadi kenapa mesti ada hal-hal seperti itu yang kita lakukan? Padahal tujuan kita semua sama, ingin membangun, membesarkan, memajukan daerah kita tercinta Kabupaten Kolaka Utara. Seperti itu. Seru juga Bang Di. Seru. Saya 3 bulan bersama beliau di Jakarta itu betul-betul saya merasakan yang namanya penderitaan. Tapi Jadi, tidak ada arti kemenangan tanpa melalui yang namanya kesulitan. iya, iya. Seperti itu. Jadi di salah satu eh, ibu kota kemudian bertemu dengan lawan-lawan politik di situ sambil masing-masing Ya. jalan dengan urusan mereka masing-masing. Jadi kan memang kita menggunakan strategi masing-masing. Iya, betul. Semua calon ini menggunakan strategi, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, titik kumpul kita akan sama. Akan tetap Tetap pada kumpul di kafe satu itu. titik, Ya. satu titik itu Bukan kita janjian tidak, tapi Iya. memang disitulah tempat kafe. pertemuan. Iya, Tidak, boleh dikata. disitulah kafe tempat orang Sulawesi itu berkumpul. Oh iya, iya. Kalau sore, malam pindah lagi. Oh. Pindah lagi sama ketemu lagi. Seperti Jadi itu. kayak sempit ya. Sempit kayak Jakarta itu kayak Lasusua. Kemana kita pergi, oh ketemu lagi orang Lasusua, orang Kolaka Utara. Jadi Ketemu lagi itu, dengan keluarga kita yang sama-sama dari ya. Kolaka Utara. Jadi sempat juga kita cerita, tertawa-tertawa apa yang kamu lakukan kita ketawai, apa yang saya lakukan mereka ketawai saya. Iya. Jadi itu memang momen yang ini Indah. sangat menarik, Iya. ya, dan mungkin tidak bisa dilupakan sampai 5-6 tahun ke depan kita berjalan mengingat perpolitikan 2024 ini. Betul, betul, betul. Ada sedihnya, ada serunya, ya. Iya, benar. Terus setelah kemudian dapat nih ini rekomendasi dari partai, kemudian balik nih ke daerah, bagaimana strategi yang dilakukan eh, untuk ini? Kalau strategi saya kan kemarin LO ya. Iya, Saya LO kemarin itu saya membuat strategi pemenangan tersendiri. ya, Setelah saya berdiskusi banyak dengan calon bupati, saya meramu bahwa yang diinginkan oleh Bapak Bupati adalah door to door dari desa ke desa. desa ke desa. Itulah yang saya ramu, membuatkan jadwal, mengatur strategi, bagaimana mengemas kegiatan kampanye tersebut, dan itu dilaksanakan di 127 desa dan 5 kelurahan. Itu kita berjalan tiap-tiap desa, terkadang kita 5 desa per hari, 4 desa per hari, itu maksimal 5 desa per hari. Seperti itu. Orang-orang beranggapan bahwa kenapa mesti membuat kegiatan atau kampanye kecil-kecilan. Ya. Kita tidak bikin yang sekali meriah, Ya, besar. beda yang dilakukan sama calon-calon lain. Ya. Satu kali bikin kegiatan langsung wow. Nah. Sementara yang dilakukan sama calon yang satu ini itu tidak seperti yang dilakukan Ya, lawan betul, politik. betul. Jadi
kenapa Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahman Umar MH itu memutuskan untuk melakukan strategi seperti itu. Ternyata setelah saya pelajari pendekatan terhadap masyarakat itu lebih ngena, lebih menggigit ketika kita mengunjungi ke desa-desa daripada kita mengumpulkan 500 sampai 1000 orang kita berbicara di depan mereka. Dia lebih tersentuh. Arti dianggap lebih efektif untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu Ya, daripada yang dilakukan dengan yang lain, benar. lawan-lawan politik yang lain ya. Ya, benar. Jadi kita makan bareng, cerita bareng, curhat bareng, mengemukakan apa visi misi ke depan, seperti Artinya itu. eh, metode yang dilakukan ini metode kumpul-kumpul keluarga ya, Ya, lebih kata seperti seperti itu itu. di. Kita paling ngumpul 20, 30, sampai 40 orang. Cuman seperti itu. Nanti pada saat akhir-akhir sebelum memasuki, kalau tidak salah dua apa 3 minggu sebelum pemilihan, Ya. barulah kita mengumpulkan massa banyak. Setelah kita mengunjungi 127 desa plus 5 kelurahan itu. Seperti itu. Apa saja yang agenda-agendanya dari 127 desa ini? Tentu kan pasti berbeda-beda karena setiap daerah, setiap desa, setiap zona pasti kan beda-beda kultur, beda-beda apa segala macam ya kan? Paling pembawaan aja. Pembawaannya kita itu dianggaplah kita memasuki daerah yang rumpun Toraja, pembawaan Iya, kita ya kita pakai pembawaan-pembawaan Toraja, kita iya, pakai bahasa Toraja, pendekatan kekeluargaan seperti itu. Kalau kita memasuki desa-desa yang khususnya orang-orang Makassar, iya, kita masuk pendekatan dengan bahasa-bahasa Makassar, kita masukkan sedikit-sedikit. iya. Kalau kita dapat lagi desa yang dominan orang Bugis, maka kita masuk lagi dengan menggunakan bahasa Bugis. Jadi pendekatan itulah. Jadi saya rasa bahwa pendekatan ini adalah pendekatan kekeluargaan yang paling efektif dalam memenangkan Pilkada tahun 2024 ini. Jadi peran Bapak sebagai LO, Abang ini sebagai LO ya, tentunya sangat tidak mudah. Ya, ini peran yang sangat sulit. Bagaimana Bapak bisa eh, melakukan itu untuk menghadirkan sebuah solusi agar mudah untuk dilakukan, tidak sulit, toh? Nah, ini yang perlu Pasti, teman-teman ketahui. ya, Mungkin teman-teman berpikir bahwa saya setiap hari jalan itu mengunjungi beberapa desa saya kuat, itu sebenarnya tidak kuat. Jujur kalau berbicara masalah lelah, ya, itu sangat lelah sekali. Sangat capek sekali. Saya terkadang pada saat kegiatan sudah berlangsung, saya tertidur di mobil. Beda dengan Pak Bupati. Pak Bupati saya terkadang heran. Usianya yang jauh di atas saya, yang kurang lebih 35 sampai 40 tahun di atas saya, kok bisa sekuat itu dibanding saya. Tapi memang ternyata ada semangat yang dia miliki. Ada semangat yang dimiliki. Eh, Herannya juga dia selama perjalanan itu kita berkampanye itu 2 sampai 3 bulan itu dia tidak ada rasa sakit. Dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah mengeluh. Intinya dia pesankan kita jalan terus saja. Seperti itu. jadi tetap modal semangat yang Ya. menjadi kekuatan untuk bisa bergerak mengunjungi Benar, beberapa desa-desa ini benar, benar. plus beberapa kelurahannya. Semangat. Pastikan banyak masalah, keluhan dari masyarakat. Seperti apa Bapak ini memberikan saran ataupun masukan kepada calon yang Bapak dampingi ini ya terkait persoalan keluhan-keluhan masyarakat baik itu petani, nelayan dan lain-lain sebagainya. Namanya manusia pasti ada yang namanya Ya, ketidakpuasan. Seperti itu. pasti ada pro dan kontra. Ah, tapi yang paling sering kami temui di lapangan itu adalah kekurangan dari periode pertama serta kekurangan dari yang dianggap kekurangan oleh masyarakat itu adalah wakil bupati Ya, terkait pupuk kemarin. ya, ya pupuk Tapi subsidi. pupuk subsidi. Tapi pada dasarnya ketika kita menggali dari sudut aturan, Ya, apa yang dilakukan wakil bupati ini Bapak Haji Jumarding ini, itu saya rasa sudah tepat dan sangat membantu masyarakat. Kenapa seperti itu? Ada petani yang tidak masuk ke dalam aturan itu. Kan ada beberapa aturan itu iya ya betul. yang bisa mendapatkan pupuk subsidi ya padi, Ya, jagung, ya, kedelai, bawang dan lain-lain.
itu ada petani cengkeh yang diberikan juga pupuk subsidi sama beliau. Jadi Intinya tangkapan saya, beliau ini membantu. Dia cuma mencari cara, mencari jalan bagaimana caranya supaya semua petani ini bisa mendapatkan pupuk subsidi tersebut. berarti hanya beberapa saja komoditi yang kemudian bisa diberikan pupuk subsidi. Iya, betul. Berarti cengkeh tidak masuk, Tidak masuk. kakao saja, Kakao, jagung, jagung, padi, padi, kedelai, tapi bawang. Tapi di Kolaka Utara kan yang bisa mendapatkan pupuk subsidi cuman padi, kakao, ya, jagung. sama jagung. Yang lain itu enggak ada dari 9 Iya, komoditi itu kan. Nah, tapi Bapak Haji Jumarding ini membantu. iya, Membantu petani. Jadi ada petani yang bukan dari komoditi, 9 komoditi iya, itu tetap mendapatkan bantuan pupuk pupuk subsidi. pupuk Iya. subsidi. Iya. Itulah yang menjadi permasalahan di masyarakat. Makanya itu yang kita benahi, kita berikan masukan Masukan. kepada masyarakat bahwa seperti ini keadaannya. Dan alhamdulillah masyarakat terima sehingga kita bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 ini. Tapi tetap juga ada masyarakat yang tidak mau terima di Ya, keras tetap, kepala kah atau tetap, bagaimana tetap. kah? Intinya Bagaimana kah seperti itu? namanya lawan politik. Iya, Kita sudah menjelaskan ada lagi lawan politik yang memberikan iya. masukan. Jadi memang susah, memang agak sulit. Agak sulit untuk Ya, memberikan pemahaman ini bahwa ya. seperti ini, seperti ini. Dan sudah itulah yang namanya politik. Iya, Ya, betul. sudah begitulah politik. Tidak semuanya orang akan suka sama kita. Pasti ada yang benci sama Iya, kita. betul. Nah, Dan alhamdulillah ya, apa yang diinginkan tercapai. tercapai. Kemenangan ada di tangan, kita tinggal menunggu hasil keputusan MK ke depan. Jadi perolehan dari 900 lebih wajib pilih, beliau 98, 97.000. ya 97.000 wajib pilih lebih, itu kemudian beliau mendapat perolehan suara terbanyak. Iya. Dan Nah, saya lihat selisih ini sangat kecil. kalau selisih sih kecil, karena cuma berada di, kalau tidak salah dia berada di angka 2,3%. 2,3%. Dan itu saya anggap kecil untuk seorang incumbent. Nah, tapi di satu sisi ya kita kembali lagi, kita berpolitik ini di 2024 ini mengikuti kontestasi pilkada ini hanya mencari kemenangan. Apalah arti persentase kalau kita kalah? Intinya menang dulu. Seperti itu. Intinya apa yang kita targetkan ini adalah target menang, bukan Nah, target persoalan mau selisih banyak ataupun ya, selisih sedikit, yang jelasnya keluar dulu sebagai pemenang ya, pilkada benar. di Betul. daerah. Biasa. Luar biasa Bapak ini sebagai anak muda yang berpartisipasi dalam politik tahun ini. Dan tentunya seperti di awal bahwa eh, ada pengalaman sebelumnya juga yang kemudian diimplementasikan di momentum ini. Ya, benar. Jadi suka dukanya luar biasa. Tapi tunggu dulu, boleh kamu rokok ini? Boleh, boleh, silakan, silakan. Biar ini agak santai toh ngobrolnya. Nah, siapa tahu ada tambahan pertanyaan untuk beliau terkait persoalan bagaimana peran beliau sebagai LO mendampingi seorang calon bupati dan wakil bupati di Kolaka Utara, ya, dari awal hingga akhir. Iya, sekali itu mau tanya. Saya kan generasi ini saya Ya. Ya. mau tanya nih apa lagi? Apa serentak kira-kira untuk teman-teman di luar sana atau yang khususnya anak Gen Z yang tertarik masuk di dunia politik, khususnya di Gen Z, apalagi di Kolaka Utara, anak Kolaka Utara. Bagaimana kira-kira? Ya Bang, karena ini kan eranya Gen Z ya. Tentu pemilih pemula ini yang mendominasi, boleh dikata seperti itu. Jadi memang jumlah pemilih tertinggi di negara kita itu adalah generasi milenial dan Gen Z. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya pesankan kepada seluruh anak muda yang ada di seluruh Indonesia ini ya, Ya, terkhusus terkhusus untuk Kolaka Utara. Kalau kita cinta sama negara, kita cinta terhadap daerah tak, terjunlah di politik. Karena di dalam politik itu semua diramu. Aturan-aturan, kebijakan-kebijakan,
kita membahas tentang bagaimana kelangsungan daerah kita ke depan, itu semua ada di politik. Jadi memang saya rasa anak muda ini harus berperan aktif. Apalagi kita bisa melihat sekarang anak-anak muda itu sangat aktif Ya. melakukan protes-protes, melakukan aksi-aksi. Nah, apa artinya kita melakukan aksi kalau kita tidak berkecimpung di dalamnya? Makanya momen yang paling tepat untuk merubah kebijakan-kebijakan yang menurut kita negatif, Ya. itu terjunlah ke dunia politik. Intinya ambil bagian Ambil bagian, ambil peran di dalam Ambil situ. peran di dalam. Ah. agar mereka paham dan tahu. Tapi kan memang kita tidak bisa ini pungkiri juga bahwa eh, paradigma atau cara berpikir eh, teman-teman atau adik-adik Gen Z ini dengan yang milenial dengan yang ini kan sangat jauh berbeda. Nah, sehingga kita butuh edukasi, butuh peran untuk bagaimana mencoba untuk memberikan mereka pemahaman supaya mereka bisa ikut serta dalam mengambil peran dalam politik, bahwa ternyata seperti ini supaya mereka bisa lebih paham, terutama di daerah ini kita Kolaka Utara Bang Tah, artinya minim sekali daripada terlalu banyak protes di nggak jelas apa segala macam. Jadi begini, sebenarnya yang harus berperan aktif di sini adalah partai politik. Makanya daerah telah memberikan uang, memberikan anggaran kepada partai politik itu. Disitulah perannya untuk melakukan pendidikan politik. Melakukan pendidikan politik ke masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada generasi-generasi muda, sehingga generasi penerus kita ke depan itu bisa menggantikan posisi pada dari senior-senior yang sudah lanjut usia. Ya. Jadi siapa lagi yang akan melaksanakan atau memperpanjang keberlangsungan dari partai politik tersebut kalau bukan generasi-generasi seperti kita ini? Supaya ada regenerasi. Seperti itu. Tapi kan hari ini kan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi hari ini tidak seperti apa yang Jadi seperti hanya ini. perlu sebenarnya strategi baru mungkin ya, atau perlu ke cara-cara yang lebih wow untuk bagaimana lebih merayu atau membujuk bahwa Kalau saya yang paling tepat memang partai politik yang harus melaksanakan tugas itu. Jadi semoga ini video sampai ke ketua-ketua umum partai ya. Ya. Semoga sampai. Carilah ketua-ketua di daerah itu yang menggunakan partai politik itu, menggunakan parpol itu ya untuk bekerja, bukan untuk bergaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekarang ketua-ketua parpol hanya mengejar yang namanya saya harus menjadi ketua partai. Sebenarnya ketua partai itu amanah. Amanah. Itu harus melaksanakan tugas-tugas partai apa yang diperintahkan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut. Makanya kalau saya berpesan bahwa untuk teman-teman ketua partai politik yang ada di daerah Kabupaten Kolaka Utara, minta tolong laksanakanlah pendidikan politik itu. Karena melalui pendidikan politik itu, kita bisa membangun daerah kita, membangun minat dari anak-anak muda untuk ikut serta untuk berpolitik. Seperti itu. Jangan gunakan partai politik itu hanya sekedar bergaya. Mau dibilang bahwa saya ini adalah ketua partai. Seperti itu. hanya butuh pengakuan Ya. atau apa. Saya kalau mau jadi ketua partai gampang. Saya kan bermain di Jakarta, saya bermain di pusat. Tapi untuk apa kalau saya hanya gunakan partai itu untuk bergaya? Hanya Seperti sekedar itu. ini saja. Nah, Jadi memang sangat perlu di partai-partai politik ini yang ada di daerah untuk bagaimana memperbanyak atau memperluas edukasi ke masyarakat-masyarakat, ya, terutama apa tadi pemilih-pemilih pemula ini Gen Z ya. Ini untuk bagaimana bisa mengambil peran yang aktif. ya. Jangan hanya menunggu momentum pilcaleg, Pilkada, pilpres, ya, baru betul. kemudian muncul. Ya. Setelah itu tenggelamkah apakah? Jadi kalau kita memberikan kesadaran terhadap masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu, yakin dan percaya saja, tingkat pemilih pada saat pilkada dan pilcaleg itu sangat minim yang tidak hadir. Ini kan kemarin kita dari angka 97.000 mungkin yang tidak memilih itu 10 sampai 15.000 orang, itu kan jumlah yang banyak juga. Banyak, betul.
Kenapa tidak ketika kita melakukan pendidikan politik, memberikan kesadaran kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada pemuda-pemudi untuk betapa pentingnya suara kita pada saat pemilihan itu untuk membangun daerah kita 5 tahun ke depan. Di situ sebenarnya. Itu juga sebenarnya masyarakat selalu berpikir, apa juga tidak ada untungnya buat kita, ini segala macam. Yang kayak begini nih, mindset berpikir seperti ini kemudian harus dihilangkan, Ya, diberikan pemahaman, diluruskan, betul. ya toh, bahwa tidak seperti itu, seperti ini, bahwa apa yang kita alami hari ini tentu sangat berpengaruh dengan kebijakan yang diambil, yang di apa, Akan berpengaruh iya untuk 5 tahun betul, ke depan. betul. Nah, ini yang tidak dirasakan. Jadi untuk memilih seorang pemimpin, untuk memilih seorang anggota legislatif itu kita harus melihat dari visi misinya dulu. Visi misinya dulu. Apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah menjadi pemimpin di daerah tersebut, ketika dia sudah menjadi anggota dewan, itu kan harus kita tahu juga. Jangan hanya taunya bahwa berapa jumlah isi, sekian Iya. jumlah suara. Seperti Karena itu. bilang ada kelubuan keluarga, begini, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya, hanya berpikir persoalan jangka pendek saja. Ya, betul. Artinya merugikan banyak orang. Tapi ini bukan di daerah kita ini, Ya. Bang Tri. Bukan di daerah kita, daerah luar. Kalau daerah kita bagus-bagus semua. Bagus. Daerah-daerah lain Ah, semua. kalau daerah kita tidak ada. Iya, Bagus. saya rasa paham lah semua wilayah itu, sehingga mereka paham, mereka tahu, sehingga mereka lakukan. Ya, saya rasa seperti itu. Masih ada tambahan pertanyaan? Satu B, Kennedy, Ya. bisa dijawab bisa tidak? Saran untuk orang yang kalah kemarin. Saran untuk kakanda-kakanda yang kalah ya. Iya. Wah, saya yang memanggilnya kakak. Saya saran seperti ini. Dalam pertarungan itu ada menang, ada kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Sekarang ketika untuk yang menang itu jangan terlalu berbangga diri juga dan jangan mengucilkan teman-teman yang kalah. Begitu pula yang kalah jangan terlalu terkucilkan, tapi jadilah masyarakat yang betul-betul mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemenang 5 tahun ke depan. Intinya di sini tidak ada kalah, tidak ada menang. Kita semua sama. Lupakan semua kejadian-kejadian pada saat kampanye kemarin. Kita semua bersatu, memiliki niat yang sama, memiliki niat yang tulus untuk membangun daerah kita tercinta Kabupaten Kolaka Utara. Intinya bagi saya momen menang kalah itu tidak ada. Ya. Momen menang kalah itu yang ada sekarang adalah momen bagaimana kita bersatu, mengawasi, mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin yang terpilih seperti itu. Artinya mengawal pemerintahan yang akan Ya, dilaksanakan, yang akan berlanjut. Jadi pesan bahwa untuk pemenang dan yang kalah, ya, marilah saling merangkul, jangan lagi ada tidak ada lagi tim ya, 01, tidak ada lagi 02, ya, 03. tidak ada lagi nomor, tidak ada lagi si A si B. Kita ini semua sama. Masyarakat Kabupaten Kolaka Ya, Utara. masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Keluarga besar Kabupaten Kolaka Utara. Ya, terima kasih Kakanda Siap. karena sudah meluangkan waktu hadir di sini, dan insya Allah video podcast pertama ini akan tayang perdana di YouTube Panitia Gensi dan beberapa akun media sosial lainnya, Instagram, TikTok, dan Facebook. Ini ditandai. Ya, Ya. boleh. Pokoknya saya ucapkan terima kasihlah kepada teman-teman tim dari Gensi, Ya. Bang Tri yang telah sudi mengundang saya bergabung di podcast Panitia Gensi ini. Saya juga sangat mendukung program-program pemuda yang bergerak di media sosial, karena melalui media sosial lah kita bisa memberikan wejangan kepada teman-teman yang mungkin bisa menjadi edukasi kepada mereka ke depannya. Terima kasih kepada Panitia Gensi. Semoga Panitia Gensi ini semakin sukses, semakin jaya, dan bisa bersaing di kancah nasional dalam dunia media sosial. Amin.
Terima kasih banyak Bang Thank you. atas waktunya. Siap. Thank you.